Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan sebuah video secara garis besar apa yang saya kerjakan melalui media digital dengan berbagai hal yang ada di digital learning, ada bisa pakai e-learning, bisa pakai online learning, dan berbagai hal untuk mempermudah siswa. Masalahnya siswa biasanya adalah males ngerjakan hingga dia curhat di Facebook. Nah, di Facebook saya ada tugas di Facebook hingga mereka statusnya tidak lagi galau, jadi bisa lebih baik karena status note-nya Facebook jadi tidak hanya yang lebay, jadi untuk hal-hal yang positif untuk tugas kuliah. Jadi siswa atau kakak kelas atau orang tua bisa lihat hasil kerja mereka via Facebook, via blog juga gitu, via akademia mereka juga mengerjakan paper, setornya juga di Google Drive, di YouTube mereka juga buat tutorial untuk mempermudah di blog, Facebook atau sosial media itu untuk mempermudah saja, untuk mempermudah saya menilai salah satunya, untuk mempermudah siswa juga memahami. Kalau lupa gimana? Buka lagi blognya mereka, tidak perlu nyari-nyari yang lain, di blognya mereka sudah ada, karena gaya tulisan mereka yang bisa memahami. Pun begitu orang tua bisa mengecek, oh kerjaannya anak-anak ini. Itu selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lembaga SMK Al-Kafah. Di sini kami akan menjelaskan bahwa di Lembaga SMK Al-Kafah menggunakan beberapa metode pembelajaran, yaitu salah satunya adalah pembelajaran secara online. Yang mana pembelajaran online ini merupakan metode yang diberikan kepada anak-anak kami, khususnya yang melaksanakan PSG. Karena dalam pelaksanaan PSG tidak memungkinkan bagi guru-guru kami memberikan materi secara langsung. Oleh karena itu, pembelajaran online dikhususkan untuk memberikan materi kepada anak-anak kami yang berada di luar lingkungan sekolah. Tentunya dalam pembelajaran online di sini dibantu oleh tim, yaitu tim e-learning yang terdiri dari Pak Tris dan Pak Umar. Beliau-beliau inilah yang membantu berjalannya pembelajaran secara online, karena pembelajaran online ini menggunakan media internet dan membutuhkan sarana seperti komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Haryadi. Saya mengajar di salah satu sekolah SMK Industrial Kafah. Banyak lama memang
mengajar di sini jamnya. Kalau awal-awal dulu cukup lama, hampir tiap hari. Kalau sekarang eh, dibagi dengan guru yang lain. Di sekolah SMK Industri Al-Kafah sudah ada namanya e-learning. Kita bisa lihat ini e-learning SMK, bisa diakses oleh pihak luar. Jadi ini seperti dijelaskan kepala sekolah, ini diakses untuk membantu pembelajaran karena praktek kerja industri di SMK ini adalah sekitar 1 tahun. Jadi e-learning cukup membantu untuk penyotoran tugas dan lain sebagainya. Dan perlu diketahui server juga ada di sekolah. Untuk pembelajaran berbasis digital yang kita lakukan selain e-learning, kalau saya melakukan dengan berbagai hal via pertama kita bisa cari Selamat Hari Adi dan Al-Kafah ya. Ini ada beberapa yang tugas yang dikumpulkan anak-anak via blog. Ini salah satu blog, kita bisa lihat namanya Rizky Amalia. Ini materi-materi contoh, ini kisi-kisi beberapa tugas mereka kumpulkan via blog sampai administrasi jaringan. Ini contoh artikel yang mereka buat. Nah, seperti pembuatan paper di perguruan tinggi ya. Ada judul, ada siapa kreator atau developernya, dan advisor, pembimbing. Nah, juga ada abstrak. Kadang mereka juga kasih kata kunci. Ini pasti tidak ada ya. Lalu konfigurasi, setting, karena ini berbasis, ini pakai open source ya. Pelajaran administrasi server dan jaringan mereka pakai pas dulu diajarin ini open source. Masih banyak tugas yang lainnya yang diupload via blog, juga via Facebook. Kita bisa lihat di Facebook ada banyak tugas yang diupload di Facebook oleh anak-anak. Kita punya juga ini Fanspeak ya. Fanspeak, teknik komputer jaringan, software dan multimedia. Ini saya menggunakan Fanspeak untuk mengumpulkan tugas anak-anak. Selain bisa diakses oleh anak-anak, ini juga bisa diakses oleh pihak luar. Jadi di sini berisi tips, cara setting, materi routing, dan berbagai hal yang saya ajarkan di sekolah. Nah, ini mereka mengumpulkan di sosial media, ini Facebook. Beberapa hal yang mereka kumpulkan banyak sekali. Paper, kita juga sudah mulai ke paper, ini di akademia. Kalau ingin dicek bisa, silakan. Dan berbagai macam yang lainnya. Anak-anak juga belajar tentang ini kok belum bisa. Ini mereka juga melakukan tagging ya, kalau di Facebook namanya. Ini bisa saya lihatkan tagging mereka selain tulisan di SMK ya. Agak ke bawah. Ini kegiatan mereka juga di tag. Lalu ini jaringannya agak lama ya. Nah, tag yang lain, kita lihat tagnya yang lainnya. Ini tugas-tugas guru-guru lain juga mengumpulkan.
ini tugas mereka, ada advisor, developer, seperti sama seperti paper ya, paper anak-anak teknik. Ini cukup banyak, kita bisa lihat. Jadi kalau melakukan cek kita cukup mudah, jadi tidak perlu basisnya paperless ya, mengurangi kertas, jadi ini cukup membantu. Ini file sharing mereka membuat. Jadi kenapa di blog, karena selain membantu, maaf ya ini agak lama. Jadi kerjaan anak-anak ini cukup banyak. Ini puisi. Nah, ini code.org. Nah, salah satu website untuk pembelajaran coding dengan cara game. Jadi mereka bisa belajar game dengan cara yang asik. Maksudnya belajar coding dengan cara yang asik. Nah, banyak sekali, kita bisa lihat. Mereka kalau sudah senang dapat, jadi setiap pembelajaran itu di coding ini ada certificate completion of completion. Nah, ini mereka sudah dapat tuh, sudah bisa ditunjukkan kah? Nah, selain sosial media, di YouTube kita bisa juga lihat tugas-tugas mereka. Ini bisa, ini tugas salah satu anak. Baik, ini kita cari tutorial ya di YouTube buatan dari anak-anak. Kita lihat. Nah, ini banyak sekali, ini salah satu contohnya buatan anak-anak. Ini contohnya ya, dengan berbagai macam contoh ya. Banyak lagi tugas-tugas yang lainnya diupload oleh anak-anak. Kita mulai lagi. Ini kita bisa lihat hal-hal lain. Ini pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Coba ya, ada kata kunci kafah biar kita mudahkan nyarinya. Nah, ini tutorial yang dibuat oleh anak-anak sendiri menggunakan Prezi, berbagai cara sih, mereka kesukaan mereka. Bisa juga kita bisa lihat ini tulisan, ini juga karya mereka, kebanggaan mereka pada sekolah ya. Hampir semua ini ini dari mereka dengan berbagai macam karakter. Cara mereka sendiri menggunakan media pembelajaran. Kita bisa juga cari, misal kita biasanya guru-guru itu nyari soal via internet. Nah, anak-anak juga membuat soal via internet, contoh keamanan jaringan kelas 12. Ketika yang paling atas ini ternyata anak-anak, dari 140.000 anak-anak, karena kata kuncinya tepat. Ini lalu, nah ini punya anak-anak. Kita bisa lihat ya, inilah berbagai tulisannya anak-anak. Ini soal, nah ini bisa jadi rujukan oleh guru-guru yang lainnya di luar sana.
Ini belum ya, saya bisa lihat. Nah ini cukup banyak ya. Ini soal, jadi guru-guru itu bisa jadi ngambil soal dari soalnya anak-anak. Nah, karena ini sudah ada jawabannya ya. Nah, mungkin itu salah satu, kalau kita kata kuncinya tepat, kita juga bisa menempatkan di jadi rujukan website blognya anak-anak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, saya juga menyertakan, biasanya anak-anak mengumpulkan via website saya, website pribadi ya. Di website itu ada di widgetnya terdapat link untuk store link ya. Dia mengerjakan tugas dimanapun di blog akademia atau apapun, mereka setorkan ke blog saya. Di blog itu ada linknya, nanti akan muncul tampilan ya, tampilan laporan yang hasilnya seperti ini. Jadi saya tinggal klik melihat websitenya atau blog mereka, terus kasih nilai. Jadi lebih mudah. Ada nomor presensi. Jadi untuk mengurutkan pun, karena ini yang pertama, biasanya yang pertama memiliki nilai bobot yang berbeda. Kalau deadline saya 3 hari gitu, ternyata dia telat, berarti kan dia mendapat nilai yang kurang. Kalau yang pertama ada reward kedisiplinan, dia dapat nilai lebih baik. Tapi juga tidak hanya itu, kadang ada yang mengumpulkan beberapa waktu, tapi dalam satu target waktu dia mengumpulkan, ternyata isinya lebih bagus, dia juga bisa mendapat nilai bagus. Di sini di Google Drive saya ada banyak seperti itu ya. Ini tugas topologi, ini tugas resume, ini upload analisis bandwidth, laporan jaringan, laporan juga dikumpulkan di sini. Linknya jadi tinggal lihat aja. Contoh nanti tampilannya seperti ini, namanya siapa, tinggal isi nomor absen, linknya, dan disubmit sama mereka. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya dari hasil ini saya dapat menarik kesimpulan bahwa menggunakan teknologi memang banyak kemudahan, namun tetap harus menyisipkan rasa dalam teknologi itu. Jadi tugasnya misal TKJ komputer, jadi ada rasa yang lain. Contoh resume buku, dia harus baca buku yang lain agar memiliki cara pandang yang lain. Di Google Drive ini juga mempermudah, blog tadi mempermudah juga, sosial media mempermudah. Mereka buat video tutorial untuk mempermudah mereka sendiri dan juga untuk adik-adik kelasnya. Terima kasih, semoga video ini dapat membantu dan menginspirasi guru-guru yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya Pak Haryadi itu cara mengajarnya menyenangkan, jadi nggak lihat dari satu sisi tok. Nanti pelajarannya bisa digital lewat blogger atau Facebook, jadi bisa menyenangkan gitu sambil main-main di dunia maya. Terus yang bikin kadang agak jenuh tuh deadline-nya tuh hari ini jadi, hari ini juga harus jadi. Tapi kalau dinikmatin sekarang kan udah berlalu, seru gitu rasanya. Udah. Kalau menurut saya, untuk Pak Hari, model pengajarannya itu sudah praktis sehingga mudah dipahami. Namun terkadang masih kurang gimana ya? Kurang tegas lah dalam menghadapi anak-anak yang masih suka rame-rame. Untuk model digitalnya itu sangat menyenangkan, walaupun saya nggak terlalu suka menulis, tapi membuat saya mendapatkan pengetahuan yang barulah dalam dunia internet. Terima kasih. Udah, Pak.